Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika yang tanpa riwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian penilaian akhir tahun. Nah, sekarang sudah ada soal nomor yang pertama. Langsung aja kita bahas soalnya. Budi berjalan di dalam gerbong kereta dengan kecepatan sebesar 5,4 km per jam. Artinya itu adalah nilai dari U aksen X. Nah, karena dia satuannya masih dalam kilometer per jam, sehingga harus kita ubah ya ke meter per sekon. Caranya adalah adik-adik tinggal kalikan aja 5,4-nya ini dengan 1000, berarti kan 5400, kemudian 1 jam itu adalah 3600 sekon. Nah, kamu tinggal bagiin aja, ntar kamu dapat hasilnya itu adalah sebesar 1,5 meter per sekon. Kemudian kita lanjut ke soalnya. Jika kereta tersebut bergerak dengan kecepatan 108 km per jam, artinya ini adalah nilai dari V, searah dengan gerak Budi ya, kata dia. Berarti ini juga sama, kita ubah ke meter per sekon. Pertama dikali 1000, kemudian 1 jam itu adalah 3600 sekon. Nah, tinggal kita bagi aja 1080 dengan 36. Hasilnya adalah 30 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan Budi terhadap pengamat yang diam berada di tepi rel. Artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari U aksennya. Nah, langsung aja ya. Untuk menghitungnya di sini kita bakalan menjumlahkan nilai dari U aksen X dengan nilai V. U aksen X-nya adalah 1,5 dan V-nya adalah 30, sehingga hasilnya adalah 31,5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Menurut pengamat yang diam, dua partikel bergerak dengan kecepatan 1/6c dan 2/3c. Jika kedua partikel bergerak saling berlawanan, arah kecepatan partikel pertama terhadap partikel kedua adalah, nah artinya di sini kita diminta untuk menghitung nilai dari V12, di mana persamanya itu adalah V1 ditambah V2 dibagi 1 tambah V1 dikali V2 dibagi dengan C pangkat 2. Nah, di sini karena dia bergerak berlawanan sehingga tandanya adalah positif. Kalau seandainya dia bergeraknya searah, maka tandanya adalah negatif. Oke, kita langsung aja ya, tinggal dimasukin nilai dari V1-nya, yaitu 1/6C dan V2 adalah 2/3C, kemudian dibagi 1 ditambah 1/6C dikali 2/3C dibagi dengan C pangkat 2. 1/6C ditambah 2/3C. Hasilnya adalah 5/6C. 5/6C dibagi 1 ditambah, ini dicoret ya. Selanjutnya 1/6 dikali dengan 2/3 berarti 2/18 ya, atau setara dengan 1/9. Kemudian ini tinggal kita jumlahin dulu yang di bawahnya, berarti 5/6C dibagi 10/9. Berarti menjadi 5/6C dikali 9/10. Nah, ini dapatnya berarti dibagi 2 kan. Yang ini dibagi 3 aja berarti berapa ya? 3/2 ya. Artinya jawabannya adalah 3/4C atau 0,75C. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3.
Pesawat antariksa ketika diam di bumi mempunyai panjang 80 meter. Nah, karena ini panjang diam, berarti ini adalah L0. Selanjutnya, pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan sebesar 0,8 c. Menurut orang di bumi, panjang pesawat tersebut selama bergerak berapa? Artinya dia menanyakan berapa nilai dari panjang relativistik atau panjang dari L. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan persamaan dari L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Masukin aja L0-nya 80, kemudian V-nya adalah 0,8 C, dikuadratin berarti 0,64 C kuadrat, kemudian bagi dengan C kuadrat. Ini dicoret, kemudian tinggal kita kurangin aja. 81 dikurang 0,64 berarti 0,36. Nah, akar dari 0,36 itu adalah 0,6. 0,6 dikalikan 80 adalah 48 ya. Berarti 48 meter. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Benda bermassa 350 gram mula-mula dalam kondisi diam. Artinya ini adalah nilai dari M0. 350 gram ubah ke kilogram berarti 35 dikali 10 pangkat min 2 kilogram. Kemudian benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,96 c. Ini berarti nilai dari V. Yang ditanyakan adalah massa relativistik benda itu berapa. Artinya yang ditanyakan adalah nilai dari M. Nah, untuk menghitungnya kita bakalan gunakan persamaan dari M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Masukin aja M0-nya 35 dikali 10 pangkat min 2, kemudian dibagi akar 1 dikurang V-nya adalah 0,96 C ya. Kita tulis saja deh dulu 0,96 C per C dikuadratkan. Tinggal tulis ulang 35 dikali 10 pangkat min 2 dibagi akar 1 dikurang 0,96-nya dikuadratkan, hasilnya adalah 0,9216. 0,9216. Yang di bawahnya tinggal kita kurang ya adik-adik. 1 dikurang 0,9216 hasilnya adalah 0,0784. Nah, ini tinggal diakarin. Hasilnya adalah 0,28. Hasil dari pengakarannya adalah 0,28. Lahir 35 tinggal dibagi dengan 0,28. Hasilnya itu adalah 125 dikali 10 pangkat min 2 kg atau 1,25 kg. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah benda memiliki energi total sebesar 5 dikali 10 pangkat 16 Joule. Jika momentum relativistiknya adalah 1 dikali 10 pangkat 8 kg meter per sekon, energi diam bendanya berapa? Nah, untuk menghitung energi diam atau nilai dari E0, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat C kuadrat. Nah, karena kita bakalan menghitung E0 kuadrat, sehingga persamaannya menjadi E kuadrat dikurang P kuadrat C kuadrat. Tinggal masukin aja nilai dari E, yaitu 5 dikali 10 pangkat 16, kemudian dikuadratkan, dikurang dengan nilai dari momentum. Karena di sini 1 kali 10 pangkat 8, langsung aja kita tulis 10 pangkat 8 ya.
kemudian dikuadratkan, dan nilai dari C itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, hasil dari pengkuadratan ini adalah 25 dikali 10 pangkat 32. Yang ini adalah 10 pangkat 16. Dan yang ini itu adalah 9 dikali 10 pangkat 16. Terakhir tinggal kita sederhanakan yang di ruas sebelah kanan, atau di sebelah kanan kurang ya maksudnya. Jadinya itu adalah 9 dikali 10 pangkat 32. Tinggal dikurangin aja. 25 dikurangin 9 berarti 16 ya. 16 dikali 10 pangkat 32. Nah, karena di sini masih berupa kuadrat, sehingga harus kita akarkan. Sehingga hasilnya itu adalah E0 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 16 Joule. Jawabannya adalah yang C.